ya. Cek mati. Kenapa ya? Udah itu kayak apa nih, ada kayak expired lama, berapa lama zoomnya, jadi bisa bolak-balik masuk aja. Dari tadi kenapa bolak-balik sih masuknya? Recordingnya stop ya tadi. Soalnya Mohon maaf. Ini tadi juga saya dapat kabar dari adminnya. Ini loh yang PKBM Tunas Harapan Salatiga ini suruh join lagi. Atau besok-besok kita pakai yang lain aja, pakai Google Meet ya. Google Meet bisa enggak? Google Meet agak susah. Susah sinyalnya. Gampang. Gampang. Saya ulangi ya. Saya nggak bisa. Oke. Tadi sampai pengertian apa tadi? Pengertian teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Oke, saya play dulu. Tadi yang baca Mas Nikolas ya. Teks Indonesia pada 1. Nah, saya akan perjelas lagi apa itu tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan. Kata kuncinya ini anak-anak, menjelaskan. Menjelaskan apa? Tentang proses terjadinya atau tentang menguraikan rangkaian suatu peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Apa fungsinya? Fungsi dari teks eksplanasi adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Lanjut ya. Perlu di screenshot atau dicatat ini? Itu di buku ada. Oh iya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ya. Lanjutkan ya. Ya. Iya. Tepuk 1. Mana tepuknya? Enggak kedengaran. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk sapu. Sapu loh, bukan satu. Konsen. Untung nggak kejebak. Iya, lanjut ya. apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah Ini lanjut saja, ini udah. eksplanasi. Kita lanjut ke bagian teks Teks eksplanasi. eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, kemudian penjelasan atau isi, dan juga penutup atau kesimpulan. Nah, bagian Oke. Kita perjelas dulu yang bagian ini. Apa saja bagian-bagian dari teks eksplanasi? Dari kalimat ini kita tahu bahwa bagian-bagian teks eksplanasi yaitu yang pertama ada apa ini? Pembuka, isi, penutup. Ya, dalam pembukaan ada Dalam pembukaan ada Pernyataan umum. Pernyataan umum. betul sekali Penjelasan. pernyataan umum. Yang kedua, yang isi dalamnya ada Penjelasan. tentang Penjelasan. yang Penjelasan. ketiga Penutup. berisikan tentang Kesimpulan. kesimpulan. Berarti bagian-bagian teks eksplanasi ada berapa anak-anak? 3. Tiga. Yang pertama pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua penjelasan atau isi. Yang ketiga penutup atau kesimpulan. Paham ya? Paham. Ada Paham. pertanyaan? Mau dicatat Tidak. dulu? Tidak.
Atau langsung ke kuis? Tidak perlu, saya sudah ingat. Oke. Asyik. Oke. Nah, bagian-bagian teks eksplanasi yang pertama tadi adalah bagian pernyataan umum. Bagian pernyataan umum ini berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Jadi berisi mengenai topik masalah tentang apa yang akan disampaikan oleh penulis. Kemudian bagian penjelasan berisi tentang urutan atau uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Kemudian bagian penutup merupakan kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat dari penulis tentang topik atau proses yang sudah dijelaskan pada bagian isi. Oke, sekarang Mbak Kristalova. Coba dibaca Mbak, ini Mbak, bagian-bagian teks eksplanasi penjelasannya ini Mbak. Bagian pertanyaan umum berisi Pernyataan ya, bukan pertanyaan ya. tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian penjelas berisi urutan uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurusan. Bagian penutup merupakan kesimpulan yang berisi Berurutan. atau pendapat singkat penulis tentang topik atau proses yang dijelaskan. Oke, saya bacakan kembali. Bagian-bagian teks eksplanasi. Oh, belum. Terima kasih ya pada Mbak Kristalova ya. Tadi Iya. udah perkenalan belum tadi? Udah. Saya lupa ya. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan diinformasikan. Yang bagian kedua yaitu bagian penjelas berisikan tentang urutan uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi. Kalau ada kata proses ini berarti ada tahap-tahapnya. Tahap peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Yang terakhir bagian penutup atau kesimpulan. Oke, mau tahu contoh teks eksplanasi? Halo, mau tahu nggak? Mau. Ini kita klik Mau. membaca teks eksplanasi ini ya. Nanti kalau nggak kelihatan saya saja yang baca ya. Kan teman-teman ini ada yang pakai HP, biasanya sangat kecil sekali. Coba kita klik. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Enggak terlalu jelas. Enggak terlalu jelas, tapi bisa baca enggak? Bisa. Ada yang bisa baca? Bisa. Coba saya cek dulu. Mas Karim, judulnya apa ini Mas Karim? Menyalurkan energi listrik. Betul. Berarti agak kelihatan ya? Ya. Ya. Kira-kira saya beri waktu 5 menit untuk membaca, bisa enggak? Bisa. 5 menit. Ada yang enggak? Agak terlalu kecil sih. Oke, saya bacakan saja, tapi didengarkan ya. Ya. Oke. Suara saya jelas kedengaran ya? Iya. Atau perlu saya pakai handset? Enggak usah. Agak putus. Agak putus-putus. Oke. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi.
Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti PLTA, seperti PLTU, dan juga PLTA atau aliran angin. Paragraf yang kedua. Tadi teks eksplanasi paragraf pertama itu tentang apa? Bagian apa? Pernyataan umum. Pernyataan umum, betul sekali. Sekarang kita ke paragraf 2, yaitu tentang penjelas atau deret penjelas. Nah, setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Perhatikan ya, jangan ada yang tidur ya. Iya. Oke. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang disingkat dengan SUTET. Yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator. Transformator bukan robot itu ya, ini transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah atau 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah yaitu 220 volt. Coba yang lain dimatikan dulu itu. Mic-nya di-mute dulu. Halo. Nah.